Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Cika Yunda, Muhammad Randika, Nurul Indah, dan saya sendiri Farhan Saputra Hamzah. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pengertian. Secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa kasta Brahmana atau yang lebih dikenal dengan bahasa Sanskerta yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Istilah sila juga bisa berarti sebagai aturan yang menatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Istilah Pancasila menurut Prof. Darji Darmodihardjo SH telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-16 yang terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dan juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang meliputi tidak boleh melakukan kekerasan atau ahimsa, tidak boleh mencuri atau asteya, tidak boleh berjiwa dengki atau indri vanigraha, tidak boleh berbohong atau amswada, dan tidak boleh mabuk minuman keras atau dama. Nah, kronologi kelahiran Pancasila. Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Maka itu dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk merancang dasar-dasar negara terutama Undang-Undang Dasar. Sedang BPUPKI dibuka pada hari Senin tanggal 28 Mei 1945 dengan amanat Saiko Shikang atau Panglima Tertinggi Aparat Pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai Gedung Chuansangin. Gedung Chuansangin ini cukup berperan penting dalam peristiwa lahirnya Pancasila karena gedung ini merupakan tempat diadakannya sidang pertama dari Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, yang mana rapat tersebut dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Di gedung ini berkumpullah tak kurang dari 68 tokoh pergerakan di Gedung Chuansangin. Fungsi utama dari gedung ini adalah sebagai tempat berkumpulnya Badan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan pada pemerintahan pendudukan Jepang mengenai perkara sosial dan politik. Semula gedung ini dikenal sebagai Gedung Volksraad atau Lembaga Perwakilan Rakyat zaman Belanda. Sekarang gedung ini masih berdiri. Namanya kini adalah Gedung Pancasila yang terletak di Kompleks Kementerian Luar Negeri. Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan merupakan lembaga buatan Jepang dengan janji akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dalam persiapannya dilakukan sidang yang akan mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dalam sidang tersebut terdapat kronologi lahirnya Pancasila yang melibatkan 3 konseptor yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Selanjutnya ada agenda sidang BPUPKI yang terdiri dari beberapa agenda. Pertama, sidang BPUPKI yang pertama tentunya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPKI. Sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian setelah itu diadakan masa reses selama 1 bulan lebih
Sidang BPUPKI kedua kemudian dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dan sidang ini membahas bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah negara dan warga negara, dan juga susunan pemerintahan. Dalam sidang pertama yang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 29 Mei 1945 itu, ketiga tokoh konseptor tersebut menyampaikan gagasannya terkait dasar negara. Yang pertama, ada perumusan dari Muhammad Yamin yang menyampaikan rumusan dasar negara secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin memberikan 5 hal, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo yang dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar juga menyumbangkan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara pada pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Isi gagasannya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dengan 5 butir dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menyepakati beberapa rumusan dalam penyempurnaan Pancasila, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar dengan berlandaskan pada kelima sila tersebut. Anggota Panitia 9 bisa kita lihat di layar. Ketuanya itu Insinyur Soekarno, lalu anggotanya ada Mr. Prof. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara atau pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta ini sempat membuat kontroversial karena di sini ada kata-kata atau ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, hal tersebut membuat kontroversial karena memasukkan unsur salah satu agama, yaitu agama Islam, dalam rumusan dasar negara. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia bukan hanya beragama Islam, tetapi juga ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan beragam aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, dasar negara yang semestinya mewadahi semua golongan juga semestinya tidak menyebut salah satu agama saja. Perdebatan seputar rumusan sila pertama dalam Pancasila ini memuncak dengan munculnya pandangan bahwa apabila rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak dicabut, maka sebagian besar Indonesia Timur akan memisahkan diri. Nah, melihat situasi yang memanas, Muhammad Hatta meminta Kasman Sinodimujo untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo yang bersikukuh mempertahankan rumusan tersebut. Melalui pembicaraan dengan Kasman, maka hati Ki Bagus pun luluh. Ia berbesar hati mengesampingkan kepentingan golongan demi mengedepankan persatuan nasional. Pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tepat sehari setelah proklamasi 17 Agustus, dicapailah kata mufakat untuk rumusan Pancasila 1945 sebagai dasar. Maka ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila. Berikut adalah lambang Garuda Pancasila dari masa ke masa. Dari sebelah kiri, yang pertama adalah desain lambang negara buatan Sultan Hamid II yang menang dalam sayembara. Lalu selanjutnya adalah desain Garuda yang diperbaiki oleh Sultan Hamid II. Lalu yang ketiga ada desain Garuda yang telah diperbaiki dan diumumkan pada 15 Februari 1950. Dan yang terakhir adalah desain yang telah diperbaiki Abdullah dan Sultan Hamid II serta disahkan pada bulan Maret 1950 dan dipakai sampai saat ini. Nilai luhur Pancasila. Pancasila dibentuk dari nilai-nilai kebudayaan, nilai adat istiadat, dan nilai religius yang sudah ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar moral atau tolak ukur dalam bersikap. Di dalam Pancasila terdapat 3 nilai-nilai luhur, yaitu yang pertama, nilai dasar. Nilai ini adalah asas yang berdasarkan budaya dan nilai-nilai di dalam bangsa Indonesia yang bersifat abstrak. Nilai ini cenderung tidak berubah-ubah, namun selalu bisa mengikuti perubahan zaman. Nilai-nilai dasar di dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut dijadikan dasar filsafat negara sebagai filsafat bangsa Indonesia yang ada hingga saat ini. Lalu nilai yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nilai instrumental tersebut berbentuk norma sosial dan norma hukum. Nilai-nilai instrumental Pancasila adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang membahas mengenai partai politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah sebuah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh dari nilai praksis sebagai pengalaman kepada sila-sila Pancasila, yaitu berteman dengan semua orang tanpa memandang suku dan agama yang dianut, bergotong royong, dan saling membantu, saling menghormati terhadap perbedaan yang ada dalam diri manusia. Kesimpulan, usulan calon dasar negara merdeka mulai dibicarakan melalui sidang BPUPKI, diusulkan secara berturut-turut oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Usulan calon dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang pertama BPUPKI selanjutnya akan dibahas dalam sidang kedua oleh Panitia 9 yang menghasilkan Pancasila Piagam Jakarta. Berikut ini adalah referensinya. Dan terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.